Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala kebaikan yang Allah anugerahkan. Pada kesempatan ini kami dari CGP Calon Guru Penggerak mengadakan sosialisasi yang mana ada susunan acaranya. Pertama pembukaan, kedua sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Ibu Kepala PK Menteri Pemuda Ciranjang. Yang kedua Bapak Kodiknya belum datang mungkin. Yang ketiga kepada PP. Acara intinya sosialisasi PGP, PSP, dan diskusi. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala TKN Negeri Pembina, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Ciranjang, dan yang saya hormati Bapak PP, Bapak Menteri, dan yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak. Kita awali dengan pembukaan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk selanjutnya untuk misi waktu biar cepat kita lanjut dengan sambutan Ibu Kepala TKN Pembina untuk Ibu Haji Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Taman Kanak-kanak SPC Ciranjang, alhamdulillah terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke sini dalam undangan kami dari PKN Ciranjang. Yang kami hormati juga Bapak Hendra, yang kami hormati, kami sayangi rekan-rekan, ibu-ibu dari guru penggerak, terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di sekolah kami. Mudah-mudahan berkenan, senang lihat suasana pedesaan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu CGP, Pak Hendrik, terima kasih. Dengan adanya guru penggerak ini, alhamdulillah banyak sekali keuntungan untuk kami khususnya TKN Negeri Pembina Ciranjang. Dengan adanya guru penggerak ini, guru-gurunya ikut bergerak, tidak hanya guru saja yang ikut bergerak, tapi teman-temannya juga terimbaskan oleh ilmu yang diberikan oleh Bapak PP ini, pengajar praktik. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak saja untuk PK Negeri Pembina ilmu-ilmunya, mudah-mudahan dari anak-anak semuanya, dari adik-adik semuanya bisa mengimbaskan lagi kepada khususnya di TK-TK yang ada di Kecamatan Ciranjang, dari SMP mungkin ke SMP yang terdekat, dari SD mungkin yang terdekat, dari gugus aja dulu yang terdekat, mudah-mudahan nanti bisa mengimbas lagi ke SD atau TK yang lain. Kemudian mudah-mudahan juga Ibu Kepala Sekolah semuanya bisa mengajak rekan-rekan guru untuk mengikuti jejak-jejak beliau ini. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya ibu-ibu, dari mulai datang, penyambutan anak, terus pembelajaran, pembukaan inti dan penutup semuanya dipraktekkan dari hasil CGP itu. Kemudian juga biasanya kan kita harus emang dari dulu 9 karakter itu sudah dilaksanakan di taman kanak-kanak, tapi mungkin dengan adanya CGP ini lebih diperdalam lagi, dan apalagi sekarang dengan pembelajaran Pancasila ya. Mudah-mudahan semuanya dari guru-guru GTKI, dari guru taman kanak-kanak mau insya Allah ke depannya mau mengikuti jejak-jejak ibu-ibu sekalian ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila dalam penerimaan atau tutur kata kami
Jadi kurang berkenan di hati ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya dari Ibu Kepala TKN Pembina. Untuk selanjutnya sambutan dari PP Biro Pengajar Praktik kita PP 35. Untuk Bapak Hendri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu semua. Ini ibu-ibu ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam dapat kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Kepala TKN Negeri, yang saya hormati ibu-ibu kepala sekolah teman kanan-kanan, dan tak lupa yang saya banggakan Ibu CGP Angkatan 2 Kabupaten Cianjur, karena ibu-ibu semua gitu ya. Sebuah kehormatan kami bisa berkumpul di sini berbagi hal-hal yang sudah kami kerjakan kurang lebih 9 bulan ke belakang. Tepatnya 1 minggu lagi atau 9 bulan. Tujuan kami ke sini ingin mensosialisasikan program guru penggerak, karena dari informasi yang kita dapatkan bahwa guru penggerak angkatan 2 itu informasinya tidak merata, sehingga banyak guru-guru di sekolah-sekolah BTK, SD, SMP, SMA itu tidak tahu bagaimana cara mendaftarnya dan apa saja syaratnya. Dan yang paling penting itu 9 bulan teh ngapain gitu ya, ini panjang pisan. Ini pendidikan pelatihan terpanjang terlama, tapi alhamdulillah masih pada sehat-sehat ya ibu CGP-nya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Dan sebelum perkenalan, nama saya Hendri Kurniadi. Saya di program guru penggerak menjadi pengajar praktik. Kalau saya sama statusnya, saya juga guru gitu. Jadi di program guru penggerak ini kita berkolaborasi ya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih pintar, kita sama-sama belajar. Apalagi saya. Kalau tadi Ibu Hajahnya bilang ini seorang anak saya, yang saya temani malah ibu-ibu semua ya. Saya mendampingi 8 ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu CGP. Yang paling unik sih betul, saya mendampingi ibu. Kalau yang lain mah enggak, ada bapaknya, ada ibu-ibunya. Nah mungkin khususan untuk saya pribadi gitu ya dengan ibu-ibu. Tapi alhamdulillah saya banyak belajar. Saya mengajar di SMK, tapi yang saya temani tidak ada dari SMK, dari TK, dari SD dan SMP. Jadi saya malah belajar banyak. Dan yang paling seru itu ketika berkunjung ke TK. Kebetulan terus tidak pernah ikut TK, jadi ketika ke sini terus seru gitu ya. Saya pernah melihat Bu Rani mengajar di kelas, observasi kelas. Alhamdulillah sih sambutan dari Bu Hajah sangat mendukung ya untuk kegiatan guru penggerak. Ketika saya datang ke sini, saya mungkin bukan kali pertama ke sini. Dari bulan April melakukan pendampingan, alhamdulillah sambutannya sangat hangat kepada kami gitu. Dan Ibu pun saya apresiasi, Bu Kepala sangat mendukung kegiatan guru penggerak ini. Harapannya dari kami untuk guru penggerak sendiri, mungkin ibu-ibu sudah memahami ya banyak informasi yang berseliweran di media sosial itu terkait guru penggerak. Mungkin nanti rekan-rekan yang ada di sini CGP akan menjelaskan, karena kalau yang orang yang berbicara, orang yang mengalami, yang mengikuti dan merasakan, sepertinya mereka akan jujur berceritanya. Jadi tidak ada cerita cenah dan cenah gitu ya, karena mereka ini yang mengikuti 9 bulan ke belakang program guru penggerak. Nah harapannya
dari pertemuan hari ini ibu-ibu kepala TK gitu ya bisa mengajak rekan-rekan guru untuk mengikuti guru penggerak angkatan 6. Nah kebetulan Cianjur itu ada di angkatan 2 dan di angkatan ke-6. Saya harap ibu-ibu kepala yang ada di sini, para gurunya bisa mengikuti kegiatan guru penggerak. Tapi saya pribadi sangat senang gitu ya ketika ini bukan terobosan mungkin ya. Kita berkunjung sebelumnya ke SD ingin menyebarkan hal praktik baik yang sama. Jadi setelah bulan ke depan tuh ngapain aja, dan di sini pun sama. Alhamdulillah saya responnya dari beberapa sekolah memberikan respon positif. Ternyata ini yang diperlukan agar nanti ketika di bulan Januari pertengahan tidak ada kesimpang siuran. Jadi informasi semuanya dapat disampaikan. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar ya, biar nanti CGP yang akan memaparkan terkait apa saja tahapan yang dilaksanakan, kemudian apa saja yang dilakukan selama 9 bulan ke belakang. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendri selaku pendamping praktik yang telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya acara inti yaitu sosialisasi PGP, PSP, dan diskusi. Sebelumnya saya pengacara akan memperkenalkan dulu untuk saya sendiri, mungkin sudah pada kenal. Kita lanjut ke teman sebelah. Yang sebelah sini Ibu Patwa, ini adalah paling bungsu, yang mana di sini adalah PAUD Kober, non formal. Non formal aja mampu ya. Apalagi kita formal harus mampu. Ini ada satu-satunya PAUD yang ikut. Yang kedua Ibu Lina dari SD Karangtengah Langensari, SD Langensari. Yang ketiga Ibu Prilly, ini adalah dari SMP Pusaka dekat. Yang keempat Ibu Nida, beliau dari SD Babakan Caringin. Beliaulah pencipta yang suka membuat buku cerita dongeng. Beliau bisa. Jadi kalau kita ada apa-apa tinggal ke beliau. Saya juga gitu waktu itu. Gue kayak cepet cerita. Wah aku nggak bisa. Hai harus gini. Alhamdulillah beliau ada. Yang selanjutnya ini adalah bunda kita. Paling tua, paling sepuh, tapi paling semangat. Jadi kita melihat dari beliau. Ini adalah Bunda Wiwi dari SD Mekarjaya. Sebelahnya biasa sudah mengenal. Yang sebelahnya pasti inilah Ibu Rani. Nah untuk itu perkenalan sudah, kita lanjutkan dengan inti yaitu sosialisasi tahapan CGP, dan katanya mau langsung aja ke PSP tahapan-tahapannya. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu Prilly. Mangga lihat lebih. Jadi sudah. Silakan. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Pembina, juga Ibu Kepala Sekolah dari TK-TK yang lain. Puji Tuhan saya bisa hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi. Di sini selain ibu-ibu CGP dan A. Henry tadi kan saya baru tahu ini 9 bulan saya bersama beliau. Saya baru tahu kalau beliau itu lahiran. Tadi sama rekan saya ternyata blondong. Maksudnya apa Bu Rina? Oke, di sini selain rekan-rekan CGP yang saya kenal, saya juga sudah mengenal ada Ibu Jojo dari TK Bili ya. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya ibu semua, Bapak. Ya. Kita akan sama-sama mendengarkan sosialisasi program PGP dan PSP. Semoga tidak membosankan ya penyampaian materi dari kami. Baik, mempersingkat waktu, kita akan mulai dari yang pertama, sosialisasi program. Oke, kita lihat dimulai dari program Merdeka Belajar. PGP ini adalah salah satu dari rangkaian program Merdeka Belajar episode yang kelima. Ini kalau kata
Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,
1 pengisian biodata. Ya, di situ nanti di SIM PKB kita akan diminta untuk mengisi biodata tentang diri kita sebagai guru. Kemudian ada pengisian esai. Karena banyak kegiatan jadi yayasan tidak. Udah coba yang kepala sekolah penggerak itu sudah coba, saya udah tahap wawancara tapi saya nggak lulus. Bangkit lagi, masih ada kesempatan yang berikutnya. Bu Jojo pantang menyerah. Saya udah tahu wawancara. Iya, Bu Jojo sudah berpengalaman untuk mengikuti kegiatan seleksi dengan urusan penggerak-penggerak ini. Ya, Bu ya. Dan yang sekolah penggerak sih penasaran juga, cuma sudah bicara dengan yayasan tidak. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti harus dilobi lagi yayasannya. Ya, jadi kan yayasan. Kalau saya sih mencoba walaupun nggak lulus, yang penting rasa penasaran saya hilang.
Oh, iya, iya. Ada pengalaman ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu, berarti Ibu tinggal melobi yayasan. Aku mau ikutan, pokoknya aku mau ikutan ya. Gitu. Kita dicoba beberapa bulan, mereka tuh sharing, tensi ayo coba gitu ya, Bu Habi, ayo gini gitu. Iya, ngobrol, tapi masih belum lolos sayangnya. Berharap sih bisa. Terus gini ya, tolong dibantu ini namanya. Ibu kan pensiunnya 13 Juli 2026. Berarti tidak bisa ya? 2026. Bisa. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Masih bisa Bu. Masih bisa. Jadi kasih bonus. Mudah-mudahan Bu. Daftar dulu aja, kan yang memverifikasi nanti Kemdikbud. Kasih bonus atau? Ya, ini saya sekian pemaparan dari saya tentang PGP dan PSP. Saya kembalikan kepada pengatur acara. Terima kasih, selamat siang semuanya. Bu Prilly, hebat ya. Kita tepuk hebat dulu yuk. Tepuk hebat. Subhanallah. Subhanallah. Hebat. Terima kasih. Alhamdulillah pemaparannya begitu rinci. Saya sendiri sebagai CGP ya. Ada pencerahan. Ya, betul-betul ngulik-ngulik dulu, tapi beliau sudah hebat. Untuk selanjutnya setelah barusan pemaparan pemasukan ke CGP, kita kan akan masuk ke LMS. Nah, ini akan dipaparkan oleh Ibu Rina. Mangga dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Eka sebagai pengatur acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul di TK Negeri Pembina ini dalam rangka yang pertama mungkin silaturahmi ya ibu-ibu. Alhamdulillah kami diundang oleh Ibu KS untuk hadir di sini. Yang pertama silaturahmi dan yang kedua mungkin sosialisasi tentang program guru penggerak dan juga program sekolah penggerak. Yang terhormat Ibu Ketua PC TK Sekecamatan Ciranjang, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina, yang saya hormati Ibu-ibu Kepala Sekolah TK Sekecamatan Ciranjang, Ibu Guru dan Bapak Guru, Bapak PP yang saya hormati dan juga rekan-rekan CGP yang saya hormati dan saya banggakan. Saya bangga menjadi bagian dari mereka karena jujur awalnya saya merasa pesimis bisa mengikuti program ini, dan di awal saya merasa pernah waktu pendampingan saya pernah curhat ke Pak Hendri, saya mampu nggak sampai 9 bulan ke depan. Saya bisa tidak, tapi berkat dorongan beliau dan juga teman-teman semua, alhamdulillah sampai di titik ini kami masih bisa berjalan berdiri bersama-sama dengan teman-teman semua, walaupun dengan perjuangan dan susah payah mungkin, tapi tidak se ekstrim yang katanya sampai berdarah-darah. Tidak semenakutkan yang dibayangkan, walaupun pada awalnya mungkin ada ketakutan dari kita tidak sampai tidak bisa tuntas mengikuti program ini, tapi alhamdulillah dengan semangat dan dorongan dari semua pihak, alhamdulillah kami sudah melewati. Ya, tidak banyak di sini saya akan menyampaikan tahapan. Ya, langsung. Yang pertama mungkin ya kalau melalui online, ya kita ketik aja SIM PKB langsung. Jadi kita ketik SIM PKB, kemudian nanti ada muncul SIM PKB guru penggerak. Nah kemudian nanti kita klik. Nah muncul seperti ini, laman masuk.
berjalan dengan lancar. Walaupun kata teman-teman masih pingin ngulang. Ya, lumayan seru karena tampilan-tampilan anak juga sangat bagus-bagus dan kreasi-kreasi para calon guru penggerak sungguh luar biasa. Dan jujur, saya di sini bangga bisa menjadi bagian dari mereka. Mereka teman-teman yang super hebat bagi saya. Dan ternyata setelah ikut program guru penggerak ini, saya sadar bahwa ternyata ilmu saya itu masih, kalau dipersenkan itu mungkin sekitar 5-10%. Jadi belum ada apa-apanya. Dan betul-betul itu menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar. Karena ternyata apa yang sudah saya dapat itu tidak ada apa-apanya setelah saya mengikuti program guru penggerak ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin ada tambahan dari teman lain? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rina yang telah memaparkan tentang masalah LMS selama 6 bulan, di mana kita CGP adalah pejuang checklist. Ya, pejuang checklist. Kalau kita biasa di grup, ayo belum checklist itu karena di sana ada tanda checklist. Kalau ada tanda checklist berarti tugas kita sudah selesai. Jadi kita sebutkan adalah pejuang checklist. Ya, alhamdulillah untuk selanjutnya adalah di mana tadi ada aksi nyata. Alhamdulillah di sini kami ada Bunda Wiwi yang akan memaparkan program-program CGP. Mungkin silakan Bunda. Sudah kebiasaan nyebut Bunda, jadi serasa ke ibu gitu. Jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada yang menyediakan tempat, Ibu Kepala TK Pembina. Terus terima kasih juga hormat dari saya Kepala Sekolah TK Kecamatan Ciranjang ya, termasuk guru-gurunya. Mungkin tidak begitu luar biasa kalau dibandingkan dengan TK. Banyak program juga termasuk ini yang sudah dipaparkan sama Bu Rani. Cuma hanya ingin berbagi saja bahwa di sekolah itu Bu ada, kalau dalam materi CGP itu ada 7 aset yang harus dikembangkan. Kebetulan sekolah saya di SD Mekarjaya, saya itu posisinya Kecamatan Karangtengah, tapi posisinya di kota Bu. Kenapa di kota? Karena SD saya itu sebutnya etalase. Jadi kecamatannya Kecamatan Karangtengah, tapi posisinya di kota. SD saya di depan gedung dakwah. Jadi memang suka jadikan sorotan. Jadi kalau ada penilaian dari kemarin juga waktu pendampingan 0 ya Pak ya, yang dari provinsi datangnya ke sekolah saya. Mungkin karena lokasinya yang dekat itu. Nah itu dijadikan CGP ini kan program menteri yang merubah mindset guru. CGP ini kan program menteri yang merubah mindset guru. Itu jadi mindset guru itu harus terus dikembangkan. Jadi tidak stuck bahwa kita jadi guru datang ke sekolah ngajar, anak bisa baca tulis pulang, gitu ya. Atau ada perubahan perilaku sedikit sudah selesai. Tapi setelah ikut CPGP ini, saya tuh di rumah selalu tidak bisa tidur Bu. Besok apa ya akan saya kerjakan? Besok apa ya? Besok apakah perubahan yang direfleksikan yang kemarin ada berdampak tidak pada murid? Gitu. Saya itu termasuk senior Bu. Saya mungkin seusia dengan ibu-ibu. Di sekolah saya itu saya di SD saya 17 tahun. Malah guru-guru muda yang kurang semangat untuk ikut. Tapi sekarang mereka malu. Oh kenapa ya katanya Bu Wiwi yang sudah lebih yang usianya sudah tua tetapi senior. Tapi semangat untuk ikut. Padahal saat pendaftaran saya ajak mereka Bu. Kebetulan sampai sekarang saya jadi CGP, saya tidak punya KS yang definitif. Dari saya daftar sampai sekarang sekolah PLT terus Bu.
Jadi memang kolaborasinya agak-agak tersendat gitu. Bukan berarti tidak jalan, tapi karena tidak tersendat. Karena pergantian KS saya harus mau lagi membicarakan ada program seperti ini. Nah itu merubah mindset saya bahwa oh iya, suatu program bukan berarti tidak butuh kepala sekolah, tapi bisa berjalan walaupun minim dukungan. Nah itu yang saya gali. Salah satunya adalah aset sosial misalnya. Kemarin sekolah saya mengadakan kerjasama dengan BPP Pertanian Kecamatan Karangtengah untuk memanfaatkan lahan belakang sekolah menjadi lahan kebun dan sayur. Nah itu karena saya memang sebagai guru minim tentang pertanian, makanya saya undang mereka. Kebetulan kantornya kan dekat Bu, gitu. Jadi mereka ada undang sosialisasi. Kebetulan masa pandemi saya undang orang tuanya dulu, dan alhamdulillah orang tuanya sangat merespon. Itu jadi yang digali itu aset sosial. Yang keduanya adalah aset politik. Yang aset sosialnya adalah orang tua murid Bu. Kebetulan di kami itu lingkungannya lingkungan perkampungan, jadi yang akan digali adalah kentalnya nilai sosial mereka. Saat kelas saya ingin dilukis mural, perlu dana kan ya Bu ya. Kepala sekolah yang PLT terus bendahara nggak bisa sekarang Bu Iwi katanya. Kalau dana suatu program yang membutuhkan anggaran, tunggu aja nanti pas bos cair atau pengajuan berikutnya. Ternyata setelah bos cair memang karena dananya sudah dibagi-bagi kan tidak bisa begitu saja. Saya putar otak kembali, mindset saya berubah lagi gitu Bu. Oh iya, bagaimana caranya? Saya gali aset sekolah itu yaitu aset sosialnya. Saya gali orang tua murid, saya kumpulkan lewat WhatsApp dulu. Bagaimana nih ibu-ibu biar kelasnya anak pas masuk itu kelasnya makin menarik dan anak betah di kelas, seperti apa kira-kira ya? Bisa nggak kita cat mural? Dananya berapa Bu? Saya calling dulu tukang catnya, si emasnya calling ternyata bisa murah. Dan mereka karena memang orang tuanya memang tujuannya juga ingin ikut memajukan pendidikan, mereka tergali untuk itu. Mereka termotivasi untuk mau. Dan akhirnya terkumpul selesai Bu. Dan kepala sekolah mengapresiasi itu sampai kelas saya dijadikan rapat gugus, dijadikan contoh ini katanya. Kelas yang bisa dicat mural tanpa biaya sekolah, tapi dengan swadaya orang tua murid. Dan itu paguyuban kelas selalu setiap hari saya gunakan Bu. Dari pengumpulan tugas saya libatkan mereka. Dari pembagian buku saya libatkan mereka. Sampai tugas apapun saya libatkan mereka lewat WhatsApp group. Sekalian untuk parenting. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
murid agak banyak. Saya undang beberapa TK yang ada di sekitaran Sadewata untuk ikut lomba mewarnai di sekolah saya. Kepasukan mikir, Bu, dari mana dananya kan? Gitu. Saya undang datang ngobrol, kebetulan ada rekan yang kerja di sana. Saya ngobrol, jangankan memberikan piala, Bu, dia sambil mengecat lapang, sambil membawa panggung besar yang berbentuk mobil dan penyanyinya, Bu. Dan mereka memberikan uang olah untuk panitia. Sampai bisa seperti itu. Yang penting MOU itu kedekatan kita dengan pihak ketiga. Nah, itu aset-aset yang harus digali oleh sekolah. Itu salah satunya, Bu. Ya, program yang pernah saya lakukan. Dan itu kemarin berhenti selama 2 tahun selama pandemi, dan sekarang baru memulai lagi dengan BPP Pertanian Kecamatan Karangtengah untuk pemanfaatan lahan belakang sekolah untuk tanaman sayur. Dan sekarang lagi tahap evaluasi, sudah mulai panen strawberry, Bu. Jadi cara menanam, memupuk sampai kalau kena hama saya konsultasikan terus. Dan sekarang lagi ada tahap minggu depan mulai tahap evaluasi. Apakah ini akan terus berlanjut? Dan sekarang program itu sudah bukan program sekolah lagi, program kelas, tapi sudah jadi program sekolah. Karena kelas lain sudah mulai, oh ya Bu, sekarang kan kita tidak libur. Bagaimana kalau kita isi kelas 6 akan menanam ini. Yang saya konsultasikan kembali. Itu merupakan apresiasi sekolah saya, BPP Pertanian ke sekolah saya. Akhirnya mereka pun waktu kemarin panen raya ya, Pak Kepalanya, Pak Abdul Sidiknya saya undang dan sudah akan melakukan MOU dengan sekolah-sekolah lain. Begitu, Bu. Mungkin cukup, ada ditambahkan, Bu Nida? Sebenarnya gini, Bu, untuk program aksi nyata itu tergantung dari apa yang akan kita buat di program dan apa yang akan kita rubah di sekolah. Ya, kebetulan kalau saya SD, jadi saya ingin menambah memberikan life skill, jadi penanaman keterampilan hidup lainnya. Karena memang Sadewata itu sudah urban, Bu, jadi tidak ada lahan seperti ini. Mereka anak-anak tinggal di gang, jadi saya mencoba menanam lewat polybag atau juga hidroponik. Gitu. Jadi kalau yang di lahan gini kan tidak ya. Kalau yang lahannya masih luas, kita bisa langsung mendidik anak menanam langsung di tanah. Kalau kebetulan saya lahannya lahan urban, jadi perkotaan lah, masih disebut perkotaan. Jadi kita melakukan itu. Tapi ada beberapa program dari rekan-rekan CGP yang lain. Jadi untuk perubahan pendidikan atau program yang berdampak pada murid itu bisa berbagai macam. Selanjutnya di sini ada Bu Dida, programnya sama Bu Rani adalah literasi. Mungkin mau penambahan Bu Dida sama Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit menambahkan untuk program yang saya ambil kemarin itu tentang literasi, sama dengan Ibu Rani. Bu Rani di tingkat TK dan saya di tingkat SD. Dan saya sangat luar biasa senang gitu ya, bangga melihat Bu Rani menciptakan boneka itu paket lengkap, boneka Caca Baba baca buku terus sama nyanyiannya, dan itu bisa dijadikan karya paten loh Bu Rani. Bukunya bisa diterbitkan. Nah, mengenai buku juga. Jadi kalau untuk literasi tidak jauh-jauh ya, untuk tingkat SD dan TK seputaran membaca, menulis seperti itu. Hanya kreasinya ya yang lebih bervariasi. Kalau untuk saya di TK di SD itu membuat pojok pintar, jadi tempat untuk anak berkreasi gitu, biar bisa memanjangkan hasil-hasil karyanya. Jadi literasi itu kan suatu hal yang penting ya, hanya tidak boleh dipaksakan. Jadi bagaimana caranya kita agar anak itu tertarik. Dan karya literasi itu Bu luar biasa sebenarnya, apalagi di tingkat TK. Toko buku Gramedia itu buku yang paling laris adalah buku anak. Dan saya ada teman-teman yang sudah terjun, malah dia asalnya bidan, tapi dia fokus di nulis buku anak. Udah banyak sekali hadiah yang dia peroleh, buku yang dia terbitkan.
Nah, untuk kita sebagai guru yang berkecimpung di dunianya, kenapa tidak kita juga berkreasi, membuat buku untuk anak kita sendiri gitu, sehari-hari di sekolah. Dan jadi karena saya sebenarnya bukan ini ya, hanya suka gitu ya, suka menulis, jadi tertarik untuk mempelajari bagaimana menulis buku anak, bagaimana menulis buku novel segala macam itu. Saya ikuti semua pelatihannya. Nah, tapi di sana ada kepuasan tersendiri meskipun karya saya belum seberapa, hanya sedikit gitu. Tapi di sana ada kepuasan gitu. Apalagi yang bisa sampai karyanya itu bestseller ya. Dan ini kemarin pas ketika PGP ini berlangsung di awal, saya udah ke teman-teman, ayo kita buat buku. Kita misalnya tidak bisa satu buku sendiri karena berat, kita bikin satu buku itu ditulis bareng-bareng. Jadi satu fasilitator, karena kalau segini kan ini kita satu PP ya. Nah, satu fasilitator itu 3 PP, ada 22 orang. Setiap orangnya itu menulis 3 halaman, nah, kurang lebih gitulah. Kita kumpulkan, jadilah buku ini, Jalan Menuju Perubahan. Nah, buku ini kita tulis bareng-bareng. Jadi ada Bu Rani, ada Bu Ucu, semuanya tulisannya ada di sini. Kalau bagi saya, karena ini suatu kesenangan gitu ya, menulis ini seperti reuni gitu. Karya kita yang 9 bulan sayang kalau hanya dibiarkan begitu saja. Memang kita juga upload di media sosial karya-karya kita seperti yang Bu Rina tadi sampaikan di YouTube, ada yang harus di-upload mungkin dalam bentuk artikel segala macam. Nah, kita bukukan untuk kenang-kenangan kita gitu. Terus bisa kita juga bagikan kepada teman-teman. Kita bagikan, alhamdulillah bisa jadi inspirasi untuk teman-teman dan motivasi juga. Karena ini dalamnya sengaja adalah karya kita yang tadi di LMS. Jadi alur belajar merdeka itu yang tadi sudah dijelaskan Bu Rina, ini kita ambil di modul 2, tingkat TK, tingkat SD, SMP, SMA ada semua di sini. Karena di satu fasilitator itu komplit, ada yang dari TK, SD, SMP, SMA, semua ada di sini. Jadi buku ini bisa digunakan untuk guru-guru semua jenjang gitu, dari kami semua yang kemarin. Dan itu banyak manfaatnya sebenarnya dalam menulis dan membaca buku. Nah, itu juga yang ingin saya tularkan kepada anak didik. Jadi program yang saya ambil itu di situ dengan cara hal-hal yang sederhana. Kalau TK kan membacakan buku, di SD juga sama, membacakan buku, menulis kejadian sehari-hari yang sederhana yang anak senang, dan ternyata itu secara tidak langsung juga melatih mereka, terus bagaimana mengungkapkan isi hati. Itu kan penting ya Bu. Kadang kita materi anak dituntut untuk ini, untuk itu, tapi lupa bagaimana keadaan dia sebenarnya, bagaimana kondisi hati dia, kondisi perasaan dia sebenarnya. Nah, kadang kita tidak begitu perhatikan itu. Nah, disitulah kita disadarkan. Nah, itu juga ada dalam modul yang KSE ya, jadi kompetensi sosial emosional itu kita pelajari di PGP ini. Jadi kita banyak disadarkan lah melalui program ini dan banyak dituntut untuk terus berkarya. Nah, sekianlah penambahan dari saya. Nah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin karena sudah terdengar azan. Untuk gambaran program TK ibu-ibu ya, terutama terkait dengan literasi numerasi, kebetulan saya mengikuti jejak Bu Ninda sama literasi numerasi. Nanti ibu-ibu boleh, tadinya saya mau memaparkan, nanti saya di slideshow saja ya, sambil makan karena udah siang. Nah, cuman gambarannya begini saja, program terkait program saya, program di TK Negeri Pembinaan Ciranjang tentang literasi numerasi berlatar belakang 2.
Yang ke-1 berlatar belakang dari permasalahan anak. Jadi setiap tahun selalu ada salah satu anak, beberapa anak sudah menjurus ke kecanduan gadget. Jadi anak tidak mau mengikuti kegiatan di sekolah. Mereka lebih betah di rumah. Mereka ingin ternyata setelah diklarifikasi atau diobservasi di rumahnya difasilitasi game-game online oleh orang tuanya ya. Nah, kemudian yang kedua, latar belakang saya mengambil program saya literasi numerasi tadi yang sudah diterangkan oleh menurut Bunda, bukan menurut Bunda ya, tadi yang sudah dipaparkan oleh Bunda Wiwi, ada 7 aset yang perlu kita kembangkan sebagai guru penggerak. Salah satunya saya melihat aset-aset yang kami miliki, terutama TK Negeri Pembina Ciranjang, yaitu aset sarana prasarana lingkungan juga ya, bisa dilihat. Nah, itu yang saya kembangkan. Jadi saya mengambil judul program BBC, jadi baca buku cerita, karena kami memiliki banyak sekali buku cerita, sarana prasarana buku cerita yang diberi oleh pemerintah, sumbangan pemerintah seperti itu. Nah, dikembangkan, diharapkan dengan program ini anak-anak nanti bisa mulai mencintai buku, terutama buku cerita ya, khusus untuk anak usia dini. Gambarannya seperti itu ibu-ibu. Dan saya juga menciptakan bentuk boneka sebagai saran ikon literasinya untuk menyemangati anak-anak. Ternyata alhamdulillah dengan boneka itu, boneka Baba dan Caca, dan ada lagunya juga, itu lagu pengiring literasi. Jadi setiap kegiatan literasi pagi-pagi 15 menit sebelum anak-anak kegiatan nanti dimulai di kelas, anak-anak rolling tempat, bisa di pojok baca perpustakaan, bisa di halaman, bisa di aula, bisa di teras. Anak membuka buku cerita dengan diiringi lagu Mari Membaca. Nanti bisa gambaran secara objektifnya nanti dilihat di slideshow. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada MC Mangga Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sudah disampaikan. Sebelum saya tutup, bila ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, kami dari pihak CGP calon guru penggerak sangat berterima kasih sekali telah difasilitasi oleh TKN Pembina, khususnya untuk Ibu Kepala. Terima kasih banyak, kami sudah difasilitasi. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata ataupun perbuatan yang salah. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.